Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya Gubernur Edi dukung boikot produk Prancis di Medan. Polisi Labuhan Batu amankan seorang DPO tahanan kabur dari rutan. Air terjun Luaha Andoy di Nias Utara jadi primadona. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendukung gerakan masyarakat di Medan yang memboikot produk Prancis. Edi mengaku turut marah dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina agama Islam. Aksi boikot produk Prancis mulai bergulir di Medan sejak akhir pekan lalu. Hal tersebut dipicu oleh pernyataan Presiden Prancis yang dinilai telah melukai umat Islam di seluruh dunia. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendukung gerakan masyarakat dalam memboikot produk-produk Prancis. Menurutnya, gerakan umat Islam di Medan dalam beberapa hari terakhir karena memiliki landasan yang jelas, yakni agama dan nabi mereka diusik atau bahkan dihina. Tentu umat Islam akan marah jika agamanya diganggu. Edi Rahmayadi mengatakan dukungan terhadap aksi boikot produk Prancis di Medan hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam di dunia. Macron dibanjiri kecaman setelah mengaitkan Islam dengan tindakan terorisme dan mengatakan bahwa agama Islam dilanda krisis. Dia juga menyatakan tidak akan melarang penerbitan kartun Nabi Muhammad yang sangat ditentang umat Islam. Kalau Presiden Prancis itu tak mau minta maaf, memang perlu diboikot, dipaksa dia untuk dia minta maaf. Ngapain ngurusin agama orang lain? Anda agamanya apa gitu? Saya gangguin agama Anda pasti kan marah juga. Termasuk saya juga tersinggung. Tuntunan saya di seperti itu kan ya saya marah. Umat Islam di Medan sendiri telah menyiapkan aksi besar-besaran pada Jumat pekan ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Macron tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sebuah truk angkut kontainer menabrak pagar dan pemakaman umum di Jalan Yosudarso Medan Labuhan dikarenakan berusaha menghindari angkutan umum yang mendadak berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun areal pemakaman rusak parah. Kecelakaan tunggal yang terjadi di kawasan Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, dihebohkan dengan suara dentuman truk kontainer yang menabrak pagar dan area makam muslim. Truk kontainer dengan nomor polisi BK9321XC yang membawa material besi dari arah Belawan menuju Medan ini banting setir ke kiri menghindari angkutan umum yang berhenti tanpa memberikan tanda rambu kendaraan. Meski tidak membuat kemacetan, namun kecelakaan yang bukan pertama kalinya terjadi ini disebabkan masih banyaknya kendaraan besar yang tidak layak jalan dan angkutan umum sesuka hatinya berhenti tanpa memberikan rambu kendaraan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan. Kepala Lingkungan 22 mengatakan, kejadian bermula saat truk dari arah Belawan menuju Medan ini banting setir untuk menghindari angkutan umum. Akibatnya pagar pemakaman rusak parah. Kejadiannya awalnya ini kan ada motor angkot berhenti ngambil sewa. Tiba-tiba trado ini nggak teremnya lagi, jadi dia banting setir ke kiri mengakibatkan kerusakan pada tembok kuburan, taman PKK Pekan Labuhan dan pohon. Kalau korban itu nggak ada. Sempat macet nggak Pak? Enggak ada. Coba kita atur lalu lintasnya lancar dah. Lancar Pak ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir truk mengalami sejumlah luka ringan. Kejadian ini juga langsung ditangani oleh sejumlah petugas lingkungan setempat bersama pihak kelurahan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Kita ke Toba Samosir, pemirsa. KPU Toba Samosir menggelar diskusi bertajuk Kombur Pilkada Toba yang membahas soal tantangan dan strategi peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada serentak lanjutan di tengah pandemi COVID-19. Diskusi ini digelar pada Sabtu 31 Oktober 2020 di Lumban Silintong, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Diskusi yang digelar KPUD Toba Samosir pada 31 Oktober lalu di Balige, Toba, Sumatera Utara ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Benget Silitonga selaku Komisioner KPU Sumut, Jan Patar Simamora selaku praktisi hukum, dan juga Rinto Hutapea selaku pemerhati pemilu. Dalam diskusi tersebut, masing-masing narasumber menyampaikan pandangan sosial partisipasi pemilih, termasuk faktor penyebab turunnya partisipasi serta solusi untuk persoalan tersebut. Benget Silitonga menyebut pandemi COVID-19 bukan kendala utama, namun kendala utamanya yakni adanya praktik politik praktis dan transaksional yang menyebabkan pemilih datang ke TPS bukan karena kesadaran sendiri, melainkan karena faktor uang. Target nasional saat ini 77,5%. Kita berharap angka ini kan tidak begitu jauh. Kita berharap teman-teman bisa raih. Cuma memang karena sekarang situasinya pandemi, kemungkinan akan ada tantangan. Tapi seperti saya jelaskan tadi, pandemi ini kan sebenarnya sudah cukup lama kita hadapi. Jadi masyarakat sudah relatif bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan kita di TPS nanti sudah menyiapkan protokol pencegahan untuk itu satu. Yang faktor lainnya tentu di luar pandemi, bahwa kita berharap partisipasi itu juga dibangun karena kesadaran, bukan karena faktor mobilisasi dengan berbagai sebab, ya, apakah pengaruh uang, pengaruh kebencian, atau pengaruh yang lain yang sebenarnya tidak baik bagi pendidikan politik warga masyarakat. Kita berharap di Tobasa yang dibangun adalah partisipasi yang dibangun dari kesadaran pemilihnya. Sementara Jan Patar Simamora menyebut bahwa persoalan hukum dan sistem juga menjadi kendala. Misalnya peraturan yang kerap lahir di saat injury time pilkada, bahkan seringkali peraturan lahir di tengah proses tahapan pilkada. Korelasinya dengan partisipasi pemilu, perubahan dari setiap PKPU itu kan tidak selalu tersosialisasikan dengan baik, sehingga sering nanti akan memunculkan tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Dianggaplah, katakan misalnya, penyelenggara yang tidak konsisten, padahal sesungguhnya mereka tunduk pada regulasi sebagai turunan dari sistem tadi. Nah, ini kan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap penyelenggara. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi itu kan harus diimbangi juga dengan keyakinan terhadap penyelenggara bahwa mereka itu adalah penyelenggara yang dianggap berintegritas, konsisten dengan sikap, termasuk dengan regulasi yang ada. Sementara Rinto Hutapea mengatakan, para komisioner harus lebih kreatif dalam menggelar sosialisasi, agar masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk memberi hak suara. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Polisi Labuhan Batu amankan seorang DPO tahanan kabur dari rutan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sempat kabur selama 2 tahun. 1 dari 15 tahanan rutan Labuhan Bilik yang kabur berhasil diamankan tim khusus Sat Narkoba Polres Labuhan Batu bersama Satpol Airut Panipahan Polres Rokan Hilir, Polda Riau. Seorang DPO ES warga Sei Brombang, Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang kabur dari rutan Labuhan Bilik pada April 2018 lalu,
berhasil diringkus tim khusus gabungan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dengan Satpol Airut Polres Rokan Hilir. Penangkapan ini atas informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba yang diketahui merupakan salah seorang DPO dari Rutan Labuhan Bilik. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan personil Satpol Airut Panipahan berhasil mengamankan 1 dari 15 tahanan yang kabur dari Rutan Labuhan Bilik di salah satu kapal nelayan usai melakukan transaksi narkoba. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ES diboyong ke Mapolres Labuhan Batu sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan. Beberapa tahun yang lalu sudah berhasil kita amankan atas nama ES. Beberapa hari yang lalu di wilayah Panipahan kerjasama antara Satpol Air dan Polres Labuhan Batu. Dari 15 napi yang lari pada saat itu, 2 sudah kita amankan, 2 meninggal dunia, dan 1 sudah kita tangkap atas nama ES kemarin, dan masih sisa 10 orang lagi. Jadi saya menghimbau pada 10 orang lainnya yang masih ada di luar agar segera menyerahkan diri, karena kami akan mencari dalam kondisi apapun untuk memastikan bahwa mereka harus menjalani hukuman yang merupakan putusan dari pengadilan. Pak, dalam pelariannya selama 2 tahun kan, mereka itu kegiatannya apa Pak? Gimana? Jadi mereka berpencar, dan informasi yang terima bahwa DPO atas nama ES ini juga nelayan dan juga sambil melakukan perbuatan tidak pidana yang sama, menjual narkotika. Peristiwa kaburnya 15 orang tahanan titipan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu di Rutan Labuhan Bilik diketahui terjadi pada Jumat dini hari dengan cara merusak asbes ruangan tahanan dan memanjat tembok pagar serta melompati pagar setinggi 4 meter. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, personil Satlantas Polres Labuhan Batu membagikan ratusan vitamin dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan setiap harinya pada operasi Zebra Toba yang berlangsung sejak tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2020. Jajaran Satlantas Polres Labuhan Batu membagikan ratusan vitamin dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di depan Mapolres Jalan MH Tamrin Rantau Parapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tidak sedikit pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor dan mobil yang tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker saat mengendara, sehingga petugas menyetop dan memberi teguran kepada pengendara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dalam operasi Zebra Toba ini, pihaknya tidak mengutamakan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas, namun lebih mengedepankan teguran dan sosialisasi, salah satunya kegiatan yang bersifat humanis yakni membagikan vitamin dan masker kepada pengguna jalan. Sama-sama operasi Zebra 2020, di mana sebenarnya untuk kegiatan ini beratnya adalah pada penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun berdasarkan tujuh dari Bapak Kapolri bahwa untuk penegakan hukum dikesampingkan. Jadi lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya persuasif dan sosialisasi pada masyarakat. Mengingat bahwa saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu bentuk kegiatan yang sifatnya humanis yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas adalah membagikan vitamin dan masker yang tadi pagi sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan sampai dengan selesainya operasi Zebra ini. Pada pagi hari ini kita membagikan masker sebanyak 500 lembar itu beserta dengan vitamin C yang mendukung untuk menguatkan imunitas bagi masyarakat. 300 butir vitamin C dan 500 masker dibagikan kepada pengguna jalan pada operasi Zebra Toba yang dimulai sejak akhir Oktober hingga awal November 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat baik pengunjung maupun pelaku wisata untuk mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat baik pengunjung maupun pelaku wisata untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini, pelaku wisata sudah mulai sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan yakni memastikan pengunjung yang datang memakai masker, menyediakan tempat pencuci tangan, dan menjaga kebersihan, serta membatasi jumlah pengunjung yang datang dan menerapkan jaga jarak kepada setiap pengunjung. Kita cuma menyediakan begitu pelaku pendatang datang, kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kak, melihat antusias masyarakat memang ada peningkatan nih Kak di libur saat ini? Beberapa minggu ini udah ada peningkatan, Bang. Cuman kita membatasi pengunjung yang datang. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, setiap masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan hal ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan. Untuk setiap pengunjung wajib memakai masker dan sesering mungkin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi dan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih ya. Kita menghimbau masyarakat bahwa Kabupaten Karo salah satu unggulannya adalah objek wisata. Bahwa Kabupaten Karo itu sangat mengharapkan semua pelaku wisata di daerah ini tetap menjaga protokol COVID-19 dengan mengatur jarak, memakai masker, menggunakan sanitizer, dan semua ikuti protokol COVID. Dan begitu juga bagi pengunjung wisata yang ke Karo, agar sama-sama kita menjaga supaya tidak bertambah di daerah kita ini kena virus COVID-19 yang terakhir hari Minggu kemarin sudah mencapai 266. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Air terjun Luaha Andoy yang berlokasi di Desa Fulolo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, menjadi primadona pengunjung. Meski masih dalam penataan, saat ini rata-rata pengunjungnya melebihi 500 orang setiap hari libur untuk bersuah foto. Destinasi wisata air terjun Luaha Andoy yang kini digemari hingga menjadi primadona pengunjung ramai dibicarakan di media sosial. Tidak hanya wisata lokal saja, bahkan juga dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari kabupaten kota lainnya di Kepulauan Nias. Berlibur di lokasi wisata air terjun Luaha Andoy ini memberikan kenyamanan tersendiri karena keindahannya. Pengunjung mengakui air terjun Luaha Andoy sangat strategis dikunjungi bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Setiap pengunjung merasa sia-sia ketika meninggalkan lokasi air terjun Luaha Andoy ini tanpa mengabadikan foto pribadinya atau bersama keluarga dan sahabat. Ya, kebetulan kami dari Nias Barat, jadi kami lihat ruang ini melalui media sosial. Kami tertarik melihatnya, kebetulan hari ini kami berkunjung dari Nias Barat untuk melihat situasi Luaha Andoy ini.
pusat pariwisata seperti ini di Nias Utara ini, ternyata memang benar daerah ini bahwa Lohandu ini memang indah. Berarti kedatangan di sini bersama keluarga Bang ya? Ya bersama. Ya, bersama keluarga dan teman-teman yang lain. Meski masih dalam tahapan penataan, akan tetapi destinasi wisata ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat setempat, karena perekonomian mereka mengalami peningkatan secara bertahap. Pengunjung datang untuk berjumpa di sini, ya rata-rata lah dalam setiap hari minggu sekitar kurang lebih 500 orang. Ya harapan kami yang warga setempat di sini, ya kalau ke depan ini lah mudah-mudahan pembangunan di air terjun Lohandu ini kan meningkat karena masih banyak lagi yang perlu banyak itu masih kurang. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, berbagai satwa dilindungi hasil sitaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta sebelum dilepas liarkan akan dikarantina di Stasiun Flora Fauna Hutan Bunder, Kabupaten Gunung Kidul. Selama masa karantina, satwa dilatih untuk dikembalikan naluri berburunya agar mampu bertahan di alam bebas. Hutan Bunder yang terletak di Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah bagian dari Taman Hutan Rakyat atau Tahura. Di tengah belantara hutan Bunder terdapat pusat konservasi Stasiun Flora Fauna sebagai tempat karantina berbagai satwa yang dilindungi. Stasiun Flora Fauna Bunder juga digunakan sebagai pelatihan satwa untuk mengembalikan naluri berburu sebelum dilepas liarkan di alam bebas. Penghuni Stasiun Flora Fauna Hutan Bunder ini merupakan satwa hasil sitaan BKSDA Yogyakarta yang tidak dilengkapi surat izin dan satwa penyerahan dari masyarakat dengan sukarela. Berbagai macam jenis satwa dilindungi seperti elang Jawa, elang ikan, bido, brontok, dan juga elang hitam dikarantina di tempat ini. Elang-elang ini dikembalikan insting berburunya dengan dilatih bermanuver terbang dan berburu mangsa, agar ketika dilepaskan di alam bebas, mereka mampu hidup layaknya satwa liar. Selain elang, ada juga jenis burung hasil penyerahan masyarakat seperti kakatua paruh bengkok, burung nuri, kasturi, dan juga rangkong. Tak hanya jenis burung, binatang buas seperti buaya juga menjadi penghuni Stasiun Flora Fauna Hutan Bunder. Penghuni paling baru di stasiun ini yaitu 2 ekor lutung Jawa usia 6 bulan. Fungsi dari Stasiun Flora Fauna di bawah BKSDA Jogja ini memang tujuannya ke sana. Jadi itu yang pertama yang kita kejar. Tapi ketika memang nanti di perjalanan penilaian itu karena memang sangat sulit, mungkin itu dari story-nya, kronologisnya sudah sangat lama dipemilih. Nah itu, atau mungkin ternyata juga dia punya bawaan cacat, mungkin sayap atau mungkin kaki. Nah itu nanti arahnya pertama bisa peragaan atau breeding. Andi menambahkan selain dilatih naluri berburu, sebelum dilepas liarkan satwa secara berkala diperiksa kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan satwa biasanya berlangsung dalam waktu yang lama, karena banyak satwa yang kesehatannya menurun dan kehilangan naluri liarnya akibat terlalu lama dipelihara manusia. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.